Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar kami yang berjudul Analisa Perencanaan Jaringan Fiber to the Home (FTTH) pada Desa Medani, Kecamatan Tegowanu dengan metode Powerlink Budget dan Race Time Budget menggunakan software OptiSystem. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Kevin Ari Nugraha dengan NIM 1101223177. Lalu saya Glenn Matthew Tobing dengan NIM 1101220197. Lalu saya Fatoma Nabila dengan NIM 1101223212. Baik, presentasi akan dimulai dari latar belakang. Silakan kepada Fatwa. Yang pertama itu latar belakang, yang mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital menuntut tersedianya sistem transmisi data yang cepat, handal, dan memiliki kapasitas besar. Fiber optik menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan transmisi, ketahanan terhadap gangguan elektronik, serta jarak tempuhnya jauh dan dapat menahan redaman. Lalu ada tujuan yang pertama itu mengetahui jarak kabel yang digunakan, yang kedua mengetahui hasil perhitungan link power budget, lalu mengetahui hasil perhitungan rise time budget, dan yang terakhir itu mengetahui total anggaran yang diperlukan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu berapa jumlah link power budget yang diperoleh. Yang kedua, apakah line coding sudah sesuai dengan rancangan sistem. Yang ketiga, berapa rise time budget yang diperoleh. Yang keempat itu apakah sistem yang dirancang memenuhi anggaran daya. Baik, selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama itu apa serat optik? Serat optik adalah media transmisi berbentuk helai serat kaca atau plastik yang sangat halus dan mampu mentransmisikan sinyal cahaya dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua itu link power budget. Link power budget itu dihitung untuk memastikan bahwa sistem link yang dirancang memiliki daya yang cukup melebihi kebutuhan minimum di sisi penerima. Lalu apa itu rest time budget? Rest time budget adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar total delay atau penurunan performa sinyal akibat dispersi dan respon waktu naik atau rise time dari berbagai komponen dalam sistem komunikasi optik. Lalu ini ada performansi, itu isinya ada SNR, signal to noise ratio. Yang kedua itu adalah BER atau bit error rate. Yang ketiga adalah noise atau draw. Lalu di sini ada bill of quantity atau BOQ. Dokumen yang mencantumkan secara rinci daftar pekerjaan, material, dan peralatan yang dibutuhkan dalam proyek instalasi jaringan fiber optik. Baik teman-teman, di sini ada metodologi penelitian yang kami lakukan di sini. Yang pertama itu desain penelitian, ada studi literatur, penentuan dan survei lokasi, lalu perencanaan jaringan FTTH dengan menggunakan Google Earth, lalu selanjutnya yang tersedia di sini sampai analisis hasil keseluruhan. Lalu ada proses penelitian atau prosedur penelitian. Yang pertama ini analisa lokasi perencanaan jalur FTTH. Yang kedua simulasi jaringan FTTH dengan menggunakan software OptiSystem. Yang ketiga perhitungan untuk analisa performa jaringan FTTH. Nah, di sini ada desain penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu studi literatur, lalu penentuan lokasi dan survei lapangan, lalu perencanaan fiber optic to the home dengan Google Earth, sampai selanjutnya itu apakah sesuai dengan standar yang digunakan. Nah, jika tidak, diulangi lagi ke perancangan fiber optic to the home dengan Google Earth. Nah, jika iya, akan lanjut ke kesimpulan dan selesai. Lalu di sebelah kanan ada prosedur penelitian. Di sini analisa lokasi perencanaan jalur. Yang pertama ini melakukan pada Google Earth, melakukan survei dengan menggunakan Street View dan mendesain jalur kabel serta peletakan tiang serta peletakan perangkat ODP. Nah, di sini terlihat ada ODP yang mana ini tuh ada 6 ODP yang mana satu ODP-nya itu terdapat 4 sampel atau 4 pelanggan. Lalu di sebelah kanannya ini tuh sampel-sampelnya ya atau pelanggan-pelanggannya. Ada pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, dan lain sebagainya. Oke, lalu di sini kita lanjut. Jadi ini merupakan rangkaian jaringan FTTH konfigurasi downstream. Jadi pada rangkaian ini terbagi menjadi tiga blok pertama. Yang pertama optical line termination atau OLT,
Yang ini menggunakan modulasi binary passive keying atau BPSK. Yang kedua itu ada NRZ atau non return to zero. Yang ketiga itu ada block non return to zero. Lalu eh, di modulasi ini pada modulator Match-Zehnder pada extraction ratio 8,2 dB sesuai dengan standar ITUT G98,2 dan kemudian sinyal tersebut ditumpangkan kepada berkas cahaya yang dihasilkan oleh CW laser dengan frekuensi 1490 nm dan power 3 dBm sebagai sinyal carrier. Bisa di next. Nah, di sini kita masuk ke hasil simulasi perancangan jaringan FTTH dengan software OptiSystem. Jadi yang di sebelah kiri ini merupakan hasil OPN konfigurasi downstream pada distribusi satu pelanggan satu. Bisa dilihat hasilnya. Yang pertama ada min 16,640 dBm, yang kedua itu adalah min 3302 dBm. Lalu di sebelah kanan ini merupakan tabel dari hasil simulasi perancangan jaringan FTTH dengan software OptiSystem itu tersebut. Jadi ini merupakan simulasi untuk nilai power receive yang telah memenuhi standar ITUT G984 yaitu di min 21 dBm untuk downstream dan min 24 dBm untuk nilai dari bit error rate yang dihasilkan yaitu sangat bagus dan memenuhi standar ITUT G984 yaitu 10 pangkat min 10. Oke, bisa di next. Nah, di sini kita masuk ke analisa BER atau bit error rate. Jadi di sini bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu merupakan hasil dari simulasi konfigurasi upstream jaringan FTTH pada eye diagram analyzer. Dihasilkan nilai bit error rate yaitu 0 dikarenakan untuk konfigurasi upstream tidak ada pembagian pada splitter. Lalu di sebelah kanan ada tabel dari analisa BER atau bit error rate itu tersebut. Jadi ini merupakan hasil bit error rate pada konfigurasi jaringan FTTH pada simulasi software OptiSystem. Jadi nilai yang dihasilkan ini merupakan nilainya sangat bagus atau ideal dikarenakan jarak transmisi jaringan terbilang tidak terpaut jauh dan redaman yang dihasilkan itu terbilang sangat bagus. Oke, bisa di next. Lalu di sini kita masuk ke hasil dan analisa dari power link budget downstream itu sendiri. Nah, bisa dilihat parameter-parameter yang digunakan pada power link budget downstream itu sendiri. Nah, jadi yang di sebelah kanan terdapat tabel itu merupakan hasil perhitungan dari power link budget downstream mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yaitu min 21 dBm. Penyebab peredaman link tersebut menjadi bertambah besar karena adanya penurunan kualitas link. Oke, bisa di next. Lalu kita masuk ke bagian power link budget upstream. Nah, bisa dilihat parameternya yang digunakan ada di sebelah kiri, lalu di tabel yang sebelah kanan itu merupakan tabel dari PowerLink budget upstream itu sendiri. Jadi ini merupakan hasil perhitungan PowerLink budget upstream yang mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yaitu min 24 dBm. Oke, bisa di next. Baik, di sini kita langsung masuk ke perhitungan rest time budget downstream, yang dimana di tabel sebelah kiri ini adalah parameter perhitungan rest time budget downstream distribusi pertama. Lalu yang sebelah kanan ini adalah hasil dari perhitungan seperti time material dan juga test system dari distribusi yang pertama juga downstream. Lalu hasil perhitungan rest time budgetnya ini, konfigurasi downstream ini dapat dilakukan menggunakan rumus. Lalu di sini kita bisa melihat juga ada perhitungan rest time budget upstream yang dimana sebelah kiri adalah perhitungan dari parameter-parameter rest time budget upstream distribusi pertama. Lalu pada tabel yang sebelah kanan juga di sini adalah hasil perhitungan dari time material dan test system dari rest time budget upstream yang dimana hasil perhitungan rest time budget upstream konfigurasi downstream ini dapat digunakan menggunakan rumus juga. Lalu di sini kita melihat analisa kelayakan sistem hasil dari power link budget yang dimana kita bisa lihat di sini bahwa untuk distribusi dari 1 sampai 6 dari hasil perhitungan adalah untuk perancangan jaringan FTTH ini dari segi perhitungan dan simulasi menurut kriteria layak sesuai menurut kriteria itu dia tuh layak sesuai dengan ITUG 984,2 maupun dari standar dari perusahaan. Untuk yang sebelah kanannya itu juga power link budget upstream
Yang dimana hasil dari Powerlink budget upstream ini untuk distribusi dari 1 sampai 6 ini tuh terhitung layak juga karena nanti saya bilang untuk perancangan FTTH dan ini itu layak sesuai dengan ITUG 984,2 maupun dari standar perusahaan. Lalu sini kita bisa lihat analisa kelayakan sistem hasil dari Rise Time Budget yang dimana pada tabel yang sebelah kiri ini itu adalah merupakan Rise Time Budget upstream dengan 2,4 GB per second. Lalu yang sebelah kanan adalah Rise Time Budget downstream dengan 1,2 GB per second dan kedua tabel tersebut ini dianggap layak dan memenuhi standar. Lalu di sini kita masuk ke tabel BOQ dan juga BEP, yang dimana tabel BOQ ini adalah tabel-tabel yang di dalamnya terisi seperti komponen, material, dan lain dan harganya juga. Lalu untuk tabel BEP ini adalah di mana saat kita mendapatkan total investasi awal, lalu pendapatan awal dan pendapatan bulanan yang nantinya akan dihitung untuk kapan kita mendapatkan eh, balik modal seperti itu. Lalu terakhir pada bagian kesimpulan, yaitu perencanaan jaringan FTTH pada Desa Madani, yaitu terdapat pada 6 perangkat ODP. Dan hasil simulasi optis sistem ini mendapatkan nilai bit error rate dari jarak terjauh pada perancangan jaringan mini OLT adalah 8,73 kali 10 pangkat minus 117. Dan nilai power link budget downstream terjauh didapatkan nilai redaman di perhitungan yaitu minus 17,198 dBm. Dan pada simulasi didapatkan nilai minus 17,296 dBm. Dan untuk nilai power link budget upstream terjauh didapatkan nilai redaman di perhitungan yaitu sekitar minus 4,039 dBm dan pada simulasi didapatkan nilai minus 4,039 dBm. Lalu nilai rest time budget yaitu tidak melebihi 70% atau 0,2814 ns pada bitrate downstream yaitu 2,4 Gbps dan 0,5833 ns pada bitrate upstream yaitu 1,2 Gbps. Dan proyek FTTH di Desa Madani ini membutuhkan modal awal sekitar 110 juta dan akan mencapai break-even point dalam waktu sekitar 14 bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.